Halo teman-teman StanBrain, kembali lagi dengan aku Agung, tutor tes potensi akademik kamu. Pada hari ini, aku akan bantu kamu untuk belajar materi statistika. Materi statistika ini adalah materi yang telah kamu pelajari dari tingkat SMP bahkan sampai tingkat SMA saat ini. Dan yang uniknya adalah materi statistika ini sering banget keluar di SPMB PKN STAN. Jadi untuk materi statistika ini harus kamu perdalam lagi ya, khususnya untuk data tunggal. Di materi statistika ini aku akan bagi menjadi materi rata-rata, median, dan juga modus. Pertama-tama aku akan jelaskan rata-rata terlebih dahulu ya. Rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Atau kalau aku simpulkan, X bar itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dan seterusnya. Dibagi dengan banyaknya data. N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah N4 dan seterusnya. Selanjutnya aku akan menjelaskan materi terkait rata-rata gabungan. Sebenarnya pada konsepnya menghitung rata-rata gabungan itu sama saja dengan menghitung rata-rata tunggal. Intinya kamu paham bahwa rata-rata itu sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Namun perbedaannya pada rata-rata gabungan ini terdapat rata-rata lebih dari satu. Rumusnya adalah X bar itu sama dengan rata-rata pertama dikali jumlahnya ditambah dengan rata-rata kedua dikali dengan jumlahnya dan seterusnya. Dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data pertama ditambah jumlah data kedua ditambah jumlah data ketiga dan seterusnya. Dan biasanya pada tipe soal SPMB PKN STAN yang harus kamu tekankan itu adalah mencari jumlah datanya ya. Jumlah seluruh datanya itu didapatkan dari yang pertama, kamu menjumlahkan manual seluruh datanya. Atau yang kedua, kamu bisa gunakan rumus ini. Jumlah seluruh data itu kamu dapatkan dari rata-rata dikalikan dengan banyaknya data. Nah, untuk mengerjakan soal dengan cepat, kamu bisa gunakan brainwaves ya. Brainwaves-nya adalah untuk tipe soal yang memiliki dua rata-rata dan memiliki rata-rata gabungan. Contohnya, ada rata-rata nilai siswa laki-laki di kelas dan rata-rata nilai siswa perempuan di kelas. Rata-rata siswa laki-laki adalah 83, sedangkan rata-rata siswa perempuan nilainya adalah 90. Dan rata-rata gabungannya adalah 87. Apabila ditanyakan perbandingan jumlah siswa atau perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan perempuan adalah, maka kamu gunakan brainwaves ya. Jadi, yang pertama kamu lakukan adalah menyusun rata-ratanya dari yang terkecil hingga terbesar. Yang terkecil kan laki-laki, 83. Yang kedua adalah nilai rata-rata kelas atau gabungannya 87. Dan yang paling besar adalah nilai rata-rata perempuan, 90. Selanjutnya, yang harus kamu lakukan adalah menselisihkan. 83 dengan 87 selisihnya adalah sebesar 4. 90 dan 87 selisihnya adalah 3. Nah, selanjutnya jangan lupa disilangkan ya teman-teman StanBrain. Jadi laki-laki disilangkan menjadi 3 ya. Yang perempuan disilangkan menjadi 4. Jadi apabila ditanyakan perbandingan laki-laki dengan perempuan, maka jawabannya adalah 3 dibanding 4. Aku ulangin satu kali lagi ya. Jadi untuk tipe perbandingan rata-rata, yang pertama kali kamu harus lakukan adalah menyusun rata-ratanya dari terkecil hingga terbesar. Selanjutnya yang kamu lakukan adalah menselisihkan masing-masing data. 83 dengan 87 dan 90 dengan 87. Dan jangan lupa ya, kamu silangkan. Jadi perbandingan laki-laki adalah 3, sedangkan perbandingan perempuan adalah 4. Teman-teman StanBrain, untuk memperdalam pemahaman kamu terkait materi ini, yuk kita kerjain contoh latihan soal berikut. Kita coba kerjakan contoh soal yang pertama.
Dalam ujian mata pelajaran matematika, diketahui bahwa di kelas 12A nilai rata-rata dari siswa laki-laki adalah 80 dan nilai rata-rata dari siswa perempuan adalah 90. Jika rata-rata kelas tersebut adalah 83, maka perbandingan jumlah siswa laki-laki terhadap siswa perempuan adalah, jadi ini materi rata-rata gabungan ya. Ingat, kamu bisa gunakan Brainwaves. Jadi untuk menghitung perbandingan rata-rata, cara sederhananya adalah terlebih dahulu kamu urutkan rata-ratanya dari yang terendah hingga tertinggi. Yang terendah adalah rata-rata laki-laki dengan nilai rata-rata 80. Selanjutnya terdapat rata-rata kelas. Rata-rata kelas sejumlah 83. Lalu yang tertinggi adalah nilai rata-rata yang perempuan, yaitu sebesar 90. Langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah kamu selisihkan 80 dan 83. Kamu mendapatkan hasilnya adalah 83 dikurang 80, 3. Dan selisih 90 dengan 83, 90 dikurang 83 yaitu 7. Dan jangan lupa disilangkan ya teman-teman StunBrain. Jadi laki-lakinya menjadi yang 7 dan yang perempuannya menjadi yang 3. Yang ditanyakan di soal adalah perbandingan jumlah siswa laki-laki terhadap siswa perempuan. Artinya jawabannya adalah 7 banding 3. Option yang B. 7 dibanding 3. Kita coba kerjakan contoh soal yang kedua. Andi mengikuti tes untuk dapat masuk SMA favorit di Kota Bogor. Dalam seleksi penerimaan siswa baru harus melalui 5 tahapan tes. Dan dia bisa lolos seleksi jika memperoleh nilai rata-rata minimal 80. Jika nilai yang diperoleh Andi adalah 75, 85, 94, dan 90, maka nilai minimal dari tes terakhir yang harus Andi peroleh agar ia bisa lolos adalah, ingat ini terkait rata-rata. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Tapi ingat, untuk mengerjakan soal ini kamu bisa gunakan Brainwaves. Jadi Brainwaves-nya adalah terlebih dahulu kamu tuliskan nilainya masing-masing. 75, 85, 94, dan yang terakhir adalah 90. Yang kita inginkan adalah rata-ratanya 80. 75 untuk mencapai 80 itu kurang 5. Berarti kamu tuliskan minus 5. Selanjutnya 85 untuk menjadi 80 itu lebih 5 angka ya. Berarti kamu tuliskan 5. Sedangkan 94 untuk mencapai 80 itu ia lebih 14 angka. Berarti kamu tuliskan 14. Selanjutnya 90 untuk menjadi 80 ia lebih 10 angka. Tuliskan 10. Lalu kamu jumlahkan semua selisihnya. Min 5 ditambah 5 ditambah 14 ditambah 10 hasilnya adalah 24. Artinya yang harus kamu nilai adalah 80 dikurang lebih nilai total tersebut dikurang 24 sama dengan 56. Jadi nilai tes terakhir yang harus Andi peroleh agar ia dapat lolos SMA tersebut adalah senilai 56. Opsi yang A, 56 ya.
Submateri selanjutnya yang aku akan jelaskan adalah terkait dengan median dan modus. Median adalah nilai tengah data. Dan rumusnya adalah data ke n tambah 1 dibagi 2. Di sini aku berikan contoh. Ada data 1, 3, 5, 9, dan 12. Tapi sebelumnya ingat ya, dalam menentukan median, kamu harus urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini udah aku urutkan ya. Ingat, rumus median adalah data ke n tambah 1 bagi 2. N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah 1, 6. Dibagi 2, 3. Jadi mediannya adalah data yang ketiga. 1, 2, 3. Yaitu 5. Jadi aku tekankan ya, mediannya adalah data ketiga, yaitu 5, bukan 3. Selanjutnya, apabila datanya genap, rumusnya tetap sama ya. Jadi di sini ada contoh data, ada 6 data ya, udah aku urutkan juga. 1, 3, 5, 9, 12, dan 13. Ada 6, jadi mediannya adalah data ke 6 tambah 1 dibagi 2. 7 dibagi 2 hasilnya adalah 3,5. Artinya, kamu harus menjumlahkan data ketiga dengan data keempat, lalu kamu bagi 2 untuk mendapatkan data ke 3,5. Jadi mediannya adalah 5 ditambah 9 dibagi 2. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Selanjutnya, yang perlu kamu ketahui adalah terkait dengan modus. Modus itu adalah data yang frekuensinya paling banyak atau paling sering muncul. Contohnya di sini ada data 1, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 9, dan 11. Di sini modusnya adalah 5. Mengapa? Karena frekuensinya paling banyak ya, sebanyak 3 kali. Untuk memperdalam pemahaman kamu terkait materi ini, yuk kita kerjain soal bersama-sama. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Dalam ujian matematika, setiap siswa mendapatkan skor 60, 70, dan 80. Seperti pada tabel berikut. Yang mendapatkan skor 60 adalah sebanyak 5 siswa. Yang mendapatkan skor 70 adalah sebanyak 10 siswa. Dan 80 adalah sebanyak X siswa. Jika diketahui bahwa median dari skor tersebut adalah 70, maka nilai terbesar yang mungkin untuk X adalah, ingat, median adalah nilai tengah. Dan pada soal ini kita disuruh untuk menentukan frekuensi X setinggi mungkin. Dengan ketentuan mediannya adalah 70. Ingat, dalam menyusun median, terlebih dahulu kita susun angkanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi di sini aku bisa tuliskan bahwa kalau aku tuliskan terdapat angka 60, 60, dan seterusnya sebanyak 5 angka ya. Kemudian terdapat angka 70, 70, dan seterusnya sebanyak 10 angka. Selanjutnya terdapat nilai 80, 80, dan seterusnya sebanyak X angka. Ingat, median adalah nilai tengah. Berarti karena kita ingin mendapatkan median 70, maka salah satu angka 70 akan menjadi nilai tengahnya. Dan karena kita ingin mencari frekuensi X yang terbesar, maka nilai tengah tersebut harus terdapat di ujung nilai 70. Jadi kalau aku simpulkan, terdapat angka 60, itu sebanyak 5 angka. Kemudian karena 70 ada sebanyak 10 angka, 70 sebanyak 10 angka, namun satu angka kita ambil untuk menjadi nilai tengahnya. Sini 70, satu angka. Berarti di sini ada tinggal 9 angka 70 pada urutannya. Selanjutnya, agar
70 ini menjadi nilai tengah, maka jumlah angka sebelumnya dan sesudahnya harus sama. 5 ditambah 9 adalah 14. Jadi nilai X terbesar yaitu nilai 80 yang paling banyak adalah sebanyak 14 angka. Agar mediannya tetap menjadi nilai 70. Jadi opsi yang benar adalah yang D, 14 angka. Jadi teman-teman StunBrain, tadi kita sudah membahas bersama materi terkait statistika. Dan kita juga telah mengerjakan latihan soalnya bersama-sama dengan baik. Jadi di sini dapat aku simpulkan bahwa materi statistika ini yang harus kamu pahami yang pertama adalah terkait dengan rata-rata. Yang kedua adalah terkait dengan median. Dan yang ketiga adalah terkait dengan modus. Dan dalam mengerjakan soalnya, kamu bisa gunakan Brainwaves agar dalam mengerjakannya, waktu yang kamu gunakan lebih efektif dan efisien. Serta jangan lupa ya teman-teman StunBrain untuk memperbanyak latihan soal agar pemahaman kamu menjadi lebih baik. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Salam StunBrain.